mengingat kematian, senantiasa mengingat bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu diuji, supaya kita bandingkan diri kita dengan mereka. Dan kemudian yang paling besar adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan keimanan kita di dalam hati kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan atau teguhkan hatiku di atas agamamu. Karena kata Rasulullah SAW, hati manusia itu bainal uswa'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuhu kaifa yasha. Kata Rasulullah SAW, hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati tersebut sebagaimana Allah kehendaki. Maka karena Allah yang membolak-balikkan hati, maka kita minta agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas keimanan, di atas agama Islam. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sekilas tentang Luqman, atau mungkin yang biasa kita kenal Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Jadi siapa ini Luqman? Kenapa namanya bisa terukir di dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surah, surah Luqman. Siapa dia ini? Apa spesialnya orang ini? Yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran kan rata-rata orang-orang, kalau bukan nabi, musuhnya nabi, ya kan? Orang-orang yang punya keburukan yang sangat besar itu disebutkan, ya, seperti Qarun disebutkan namanya, Haman disebutkan namanya, Fir'aun disebutkan panggilannya. Nah, jadi ini siapa ini? Siapa Luqman ini siapa sebenarnya? Jadi kita lihat di surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan hal tersebut di ayat yang ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Anishkur lillah, maka hendaklah Luqman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan hikmah. Anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada perbedaan pendapat. Kita sebutkan sekelumit ini dari tafsir Ibnu Katsir. Siapa itu Luqman? Kita tidak sebutkan semua riwayat-riwayat yang beliau sebutkan. Kita sebutkan sedikit saja. Ya, di antaranya adalah perkataan Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Abbas mengatakan kana Luqman abdan habasyian najjaran, bahwasanya Luqman ini adalah seorang hamba Habasyian, orang Habasyah. Orang Habasyah itu apa sekarang? Ethiopia, ya. Ethiopia. Orang Habasyah, Afrika. Jadi orang hitam. Najjaran, tukang kayu. Tukang kayu. Nah, maka jumhur ulama mengatakan bahwa Luqman ini adalah orang saleh. Mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh. Walaupun sebagian kecil menyebutkan bahwa beliau adalah nabi, ya, beliau adalah nabi. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyebutkan bahwa Luqman itu adalah orang yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala beri hikmah, beri kebijaksanaan. Kenapa? Karena yang pertama,
atau sebab yang paling utama yang paling menguatkan bahwa dia atau beliau bukan seorang nabi adalah karena dia adalah hamba sahaya. Dia adalah budak, mantan budak yang dibebaskan. Dan nabi, seorang nabi siapapun itu Nabi Muhammad SAW dan yang sebelumnya, semuanya adalah orang-orang merdeka. Semuanya bukan budak. Para nabi itu, terutama nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang lahir di kalangan atas di masyarakatnya. Kalau mungkin ada strata sosial, kalangan nabi ini mereka lahir di golongan-golongan atas. Mereka punya nasab yang mulia. Mereka dari kabilah yang disegani. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anak Ibrahim itu memilih Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, dan juga kemudian memilih dari keturunannya Ismail Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anaknya Kinanah, Bani Kinanah adalah apa? Quraisy. Suku Quraisy. Quraisy ini sebenarnya nama orang. Nah, keturunannya itu disebut suku Quraisy. Kemudian wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian dari Quraisy tersebut Allah memilih Bani Hashim. Dan kemudian memilih dari Bani Hashim, memilihku dari di antara Bani Hashim. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ini orang-orang mulia ini. Ini nasab yang mulia sekali. Bahkan kita ketahui bahwasanya kakek dari Nabi SAW adalah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini adalah petinggi, atau kita bisa katakan dia adalah pemimpinnya Mekah. Dia adalah penghulunya kota Mekah. Ya. Begitu juga paman beliau. Paman beliau Abu Thalib, orang yang juga disegani di masyarakat Mekah pada waktu itu. Jadi Nabi itu lahir dari golongan-golongan terpandang yang punya nasab yang mulia. Ini maksudnya apa? Apakah kita kemudian mengatakan katanya Islam tidak memandang, ya, tidak memandang apa? Tidak memandang kaya, miskin, golongan atas, golongan bawah. Kan semua sama saja. Yang penting takwa, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Rasulullah sendiri sudah pernah mengatakan tidak ada kelebihan orang Arab atau suku Arab di atas suku-suku yang lain. Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan tidak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tapi Allah melihat kepada amal-amal kalian dan juga kepada hati kalian. Nah, kenapa nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang mulia, terpandang. Kalau kita lihat sosialnya, mereka adalah dari golongan-golongan atas. Bukan mantan budak. Yang pertama, memang jamaah sekalian, pada waktu zaman-zaman itu yang namanya perbudakan adalah sesuatu yang eksis, sesuatu yang biasa memang. Ada yang disebut dengan perbudakan. Nah, kemudian pandangan masyarakat pada waktu itu, budak itu tidak dipandang seperti manusia biasa. Dia dipandang seperti kambing yang diperjualbelikan, ya kan? Kemudian dia bekerja, hanya diberi makan, tidak ada gajinya. Jadi budak itu bukan pembantu, bukan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga dia bekerja dengan kita bayar, ada gajinya. Tapi budak tidak. Budak itu seperti hewan peliharaan. Kita kasih makan, dia kerja untuk kita. Nah, jadi pandangan masyarakat pada waktu itu memang budak itu adalah golongan bawah lah. Walaupun budak tersebut sudah dimerdekakan, sudah menjadi orang merdeka, tetap masih ada pandangan yang tersisa bahwa dia adalah mantan budak.
sehingga dia tidak bisa mencapai kedudukan yang agak tinggi di masyarakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menutup celah ini jamaah sekalian. Ingin menutup celah ini. Karena seandainya Nabi adalah mantan budak, maka orang-orang Quraisy atau orang-orang yang menentang dakwah Nabi ini bisa masuk lewat jalan tersebut. Kata-katanya belum didengar, sudah mantan budak, sudah. Ya, biar bicara mungkin tidak didengar. Nah, maka dari itu Nabi jamaah sekalian, ya, salah satu yang kemudian menguatkan posisi Nabi itu untuk berdakwah adalah dia lahir dari golongan mulia di pandangan masyarakat pada waktu itu, di golongan-golongan atas, punya nasab yang mulia, punya nasab yang disegani. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang kita sebutkan, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan, Nabi SAW berada atau lahir dari golongan yang mulia. Beliau juga pernah mengatakan, ya, kharajtu min nikahin wa lam akhruj min safah. Saya itu lahir, kata beliau, dari hasil pernikahan, bukan dari hasil perzinahan. Min ladunna Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min safahil jahiliyati syai'. Dari Adam, kan Adam ini bapak kita semua, ya. Jadi dari Adam turun-temurun terus, kemudian ke Nabi Ibrahim ke Ismail kemudian lahirkan anak-anaknya yang menjadi suku Arab, yang kemudian akhirnya menjadi suku Quraisy, kemudian dilahirkanlah Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Semua itu yang lahir dari itu sampai kepada Nabi SAW itu semua dari hasil pernikahan, tidak ada yang zina. Ini yang juga menunjukkan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Tidak ada dari nenek moyangnya itu yang ketemu, yang lahir karena hasil perzinahan. Semua karena hasil pernikahan. Semua karena hasil pernikahan. Kemudian dari sisi kepribadian jamaah sekalian, Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi, beliau sudah dikenal dengan orang yang mempunyai akhlak yang sangat baik, yang sangat mulia. Bahkan beliau digelari apa? Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang sangat jujur, tidak mungkin bohong. Beliau senantiasa berbuat baik kepada orang-orang, kepada sanak kerabatnya. Beliau sebelum menjadi nabi tidak pernah sujud kepada berhala satupun. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Beliau berdagang, menjadi wakilnya Khadijah sebelum beliau menikah. Beliau berdagang dengan jujur sampai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua celah-celah yang bisa digunakan oleh kaum Quraisy untuk menyerang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertutup. Ya. Itu tertutup. Karena kenapa jemaah sekalian? Kita lihat zaman sekarang atau kecenderungan manusia itu ketika sudah tidak bisa membantah, ketika misalnya dia berdebat, kemudian kita kalahkan dia dalam perdebatan, kita bisa hancurkan argumentasinya. Kadang sudah tidak objektif lagi. Kadang kemudian yang diserang apa? Kepribadian tak.